US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2025 USD dibayar tunai. Saksi? Mohon maaf ya, ini antara ijab dan kabulnya ini terlalu lama pemisahnya ya. Harusnya ketika ijab itu langsung kabul, jadi jangan ada pemisah. Jadi jangan nunggu dulu mik, itu harusnya langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut. Kalau ada pemisah yang lama antara ijab dan kabul, maka nanti akadnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti pernikahannya pun tidak sah. Jadi jangan dipersulit. Pernikahan Luna Maya jangan disucikan, sudah sah. Kalau Anda mengatakan tidak sah, Anda menganggap dia zina, menuduh zina, itu ada hukumannya. Fajliduhum tsamanina jaldah. Menuduh orang berzina dijilid 80 kali. Main-main agama. Nah, tapi ini semua berangkat dari apa? Dari memperberat. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit gitu loh. Pada kaum muslimin, ya setahu saya tidak ada dalil yang mengatakan bahwa perempuan harus tidak ada di tempat akad nikah. Harus ada sebab dia rukun nikah. Yang kedua, tidak ada keterangan dari Quran maupun hadis yang mengharuskan teks kawin seperti itu, termasuk khutbah nikah. Tentang perempuan tadi nikah ya dengan laki-laki, laki-lakinya ngomongnya 2 nafas, tidak sah. Ajaran dari mana? Gampang aja, Nabi kan gitu prakteknya kan. Saya nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan mas kawin hafalan Quranmu, sudah selesai. Nggak ada keterangan bahwa saya terima nikahnya Anu bin Anu binti Anu dengan mas kawin ini dibayar tunai. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babel Manhaj. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, 2 kata ijab kabul adalah rukun pernikahan dalam Islam, yaitu ijab pernyataan penyerahan dari wali mempelai wanita dan kabul pernyataan penerimaan dari mempelai pria. Ini sangat sederhana, jangan dipersulit. Itulah yang disampaikan Kiai Syarif Rahmat. Mari kita simak videonya. Itu ijab kabul, itu ada yang terputus. Iya, makanya itu harus napasnya harus itu kuat. Sebenarnya banyak masalah di perkawinan kita itu yang seharusnya menjadi sakral dan indah, bahagia, malah menimbulkan kepanikan. Seperti saya sampaikan kemarin kan, kawinan perempuannya diumpetin, itu kan? Iya, dan rukun Itu masalah yang sampai sekarang masih harus diselesaikan juga. Yang namanya rukun itu harus ada di tempat pada waktu pelaksanaan. Rukun sholat ada 13 atau 17, termasuk Al-Fatihah. Sahnya sholat apabila semua rukunnya ada. Fatihahnya hilang, 1 aja, ya nggak sah. Gitu. Sama juga rukun nikah. Suka diumumkan kan rukun nikah itu harus ada mempelai putra, mempelai putri, wali, mas kawin, ijab kabul, dan 2 saksi. Itu urutannya bisa dibalik lah. Yang penting ada semuanya. Kalau walinya nggak ada ya nggak sah. Nah sekarang kalau mempelai perempuan yang nggak ada, siapa yang kawin? Rukunnya kurang. banyak yang terjadi di busuk itu pas bisa. Ya tidak sah kawinnya. Lalu ada yang berdalih, ini fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, haram hukumnya perempuan laki-laki yang menikah duduk bersama karena itu menimbulkan fitnah. Itu bukan dalil, itu dalih. Dalilnya Quran dan Sunnah, ya kan? Hadis jelas, Quran jelas. Ketika ada perempuan yang minta dinikahi oleh Rasul, kemudian Rasul tidak bersedia, ada sahabat yang mengatakan, zawijniha, kawinkan saya dengan dia wahai Rasulullah. Perempuannya ada di situ.
Kemudian Rasul mengatakan, karena ditanya dia cincin nggak punya cuman sarung, kalau kasih separuh buat dia lah gimana ini coba. Dan Nabi, angkah tukaha bima ma'ika minal Qur'an. Nanti ada tambahan idhab, ayo pergilah kamu, aku sudah kawinkan kamu dengan dia dengan hafalan Qur'anmu itu. Itu perempuannya kan ada di situ. Dan dari situ kita tahu ijab kabulnya kan gampang banget, sudah kukawinkan kamu sama dia dah. Cukup. Nggak ada kudu jawab, terima saya nikahnya perempuan ini dengan mas kawin bacaan Quran, dibayar tunai. Nggak ada. Nah itu karena pemahaman kemudian difikihkan. Kalau difikihkan kan jadi apa? Dikonstitusikan lah, dibikin konstitusi gitu, seperti konstitusi. Teksnya paten. Pernikahan itu akad nikah bukan sholat, bukan al-fatihah, kudu bismillah sampai waladolin. Jadi tadi saya ulang ya, tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa perempuan laki-laki tidak boleh hadir di tempat majelis pernikahan. Justru kalau dia rukun wajib ada. Meskipun para ulama mengatakan tidak wajib, nah kalau tidak ada tidak apa-apa. Ya tentu ada lebih baik. Fitnah apa yang terjadi di situ? Laki perempuan saling melihat berkumpul satu tempat. Lihat pengantin nggak ada sama perempuan lain berjejer di situ kok. Memang itu perempuan batu yang lain. Sama. Yang mungkin lebih cantik dari pengantin juga ada. Kok? Nah, nanti bilang lagi tidak boleh kelihatan situ. Nah itu berangkat dari pemahaman yang lebih yang sebelumnya bahwa perempuan itu semuanya aurat gitu loh. Mukanya juga aurat. Nah kalau mukanya aurat bukan perempuan suruh pergi. Kalau mukanya aurat itu apa? Bukan suruh tutupi. Nah kalau mukanya aurat harus tutupi, bungkus saja pakai kain kafan. Ini kan pemahaman yang ekstrim terhadap syariat. Syariat itu sederhana banget kok. Perintah dalam Quran tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa wajah perempuan aurat. Tidak ada. Yang ada, jika kamu melihat perempuan, tundukkan pandanganmu. Jadi jangan laki-laki bisa melihat perempuan kemudian perempuannya disalah-salahin. Nanti kalau laki-laki ganteng tutup muka juga. Karena perempuan pada ngeliatin dia. Apa kudu juga nutup muka? Nah ini berangkat dari situlah. Tapi tentu kita menghargai kalau ada di antara saudara kita yang punya pemahaman seperti itu, ya kan? Terserah aja kalau bahagiannya seperti itu. Tapi tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa wajah itu aurat. Tidak ada. Yang ada sebaliknya. Siwal wajhi wal kaffain. Perempuan kalau sudah haid tidak boleh kelihatan dari tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nanti mungkin ada yang nyanggah, ini ayo kita diskusi. Tapi saya ingin kalau ada diskusi masalah ini, kita duduk bareng, kita bawa Qur'annya, kita bawa hadisnya. Karena kalau postingan nggak cukup, kita nggak bisa lihat hadisnya, nggak bisa lihat Qur'annya langsung, kita teliti kata perkataannya. Nah, saya punya kesimpulan sendiri soal masalah ini, tapi nggak akan saya sampaikan dulu, kecuali kita ngobrol di satu tempat santai, yang mungkin argumennya belum pernah dipakai oleh seorang ulama pun. Insya Allah ada. Nah, tentang perempuan tadi nikah ya dengan laki-laki, laki-lakinya ngomongnya dua nafas, tidak sah. Ajaran dari mana? Gampang aja. Nabi kan gitu praktiknya kan. Saya nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan mas kawin hafalan Quranmu, sudah selesai. Nggak ada keterangan bahwa saya terima nikahnya Anu bin Anu binti Anu dengan mas kawin ini dibayar tunai. Nggak ada. Ini penting. Nah, fikih memang membuat rumusan-rumusan, tapi jangan menyusahkan orang dong. Sampai ada orang yang diulang-ulang dalam kondisi menikahkan anak, kadang-kadang orang tua tuh panik ya. Benar, ini yang pernah nikahin anak terasa beda. Lagi seneng-seneng gembira, begitu ngadep penghulu keringetan dah tuh. Orang dalam keadaan panik suruh ngomong lebih baik daripada sebelumnya nggak bisa. Itu duduk, orang dia begini nih, udah gini aja tuh. Waduh, ini lah gue kan bukan penceramah nih, suruh ngomong bahasa Arab lagi. Siapa nyuruh? Tidak ada. Misalnya Haji Mahali kawinkan, ya Topik, saya kawinkan kamu dengan anak perempuanku namanya Asih binti Mahali dengan mas kawin ini. Dia bilang, ya selesai. Dan tidak harus seperti itu kalimatnya. Dengan ini saya kawinkan kamu dengan anakku, ini mas kawinnya. Baiklah, sah. Ribet banget, nah saking karena ribet itu kadang-kadang ada orang yang wakil sama orang yang hebat. Ini tambah kacau lagi. Bapaknya ada di situ, yang kawinnya orang lain terhormat. Kalau saya tegas,
jika orang mengawinkan anak perempuannya dengan akad oleh wakilnya, dia di situ tidak sah. Ini kalau mau ekstrim ya, saya tidak mau ekstrim. Ada yang membolehkan. Karena apa? Masa wakil sama yang diwakili ada semua? Wakil rakyat di DPR, rakyatnya ikut semua di situ. Tidak bisa. Kalau mau diwakili, pergilah kau yang jauh. Dan sekarang nggak sulit toh. Tidak harus wakil, walaupun di Surabaya pakai video call kan bisa. Kalau alasannya adalah jauh misalnya. Kalau alasannya tidak lancar ngomongnya, siapa suruh baca puisi? Maka saya tidak mau ada menikahkan orang, saya mewakili, saya tidak mau. Tidak pernah saya mau. Oke, mohon maaf diwakili saya menikahkan anakmu itu. Anakmu ini saat-saat sakral. Sakral. Baca, tidak harus, terserah aja, pegang mas kawinnya, mana sekali. Nih, saya serahkan anak saya ke kamu, saya ambil mas kawinnya. Selesai. Ya, tapi kan gak bikin orang nangis. Siapa suruh nangis? Berbulan-bulan sudah nangis mikirin biaya hajatan. Hari puncak bahagia harusnya tersenyum bahagia. Mohon maaf lah, saya mungkin terlalu ekstrim seperti ini, tapi saya seperti itu. Dan saya tidak mau ceramah perkawinan kalau pengantinnya tidak ada di tempat. Seperti yang saya ceritakan berulang-ulang, ada salah seorang guru saya di Ciamis, pesantren. Dia nikah dengan seorang perempuan anak kiai di Garut. Selesai nikah dia keluar kakaknya. Dia ngincer adiknya. Namanya ustadz kiai kan pasrah aja, iya aja. Begitu selesai dibayar kontan, dah keluar jereng. Lah kok dia minggat guru saya ke Timur Tengah dan tidak nikah lagi. Itu hormat di mana? Ini orang rame-rame. Memang ada orang zina di tempat seperti itu, ada iseng-iseng jahatan matanya ngeliatin bini orang. Orang ramai juga malu juga. Mau ngeliat juga bininya kan, ih ini gitu ya. Langsung galak kan. Gitu loh. Jadi jangan dipersulit. Pernikahan Luna Maya jangan disusahkan. Sudah sah. Kalau Anda mengatakan tidak sah, ada yang menganggap dia zina. Menuduh zina itu ada hukumannya. Fajliduhum tsamanina jaldah. Menuduh orang berzina dijilid 80 kali. Jangan main-main agama. Nah, tapi ini semua berangkat dari apa? Dari memperberat. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit, gitu loh. Nah, itu aja tanggapan saya mah. Pada kaum muslimin, ya setahu saya tidak ada dalil yang mengatakan bahwa perempuan harus tidak ada di tempat akad nikah. Harus ada sebab dia rukun nikah. Yang kedua, tidak ada keterangan dari Quran maupun hadis yang mengharuskan teks kawin seperti itu, termasuk khutbah nikah. Khutbah nikah itu Rasul ya cuma pendek saja, tidak tambah-tambahin semua, ya kan? Alhamdulilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wajal adzab alim ilaihi summa innan nikah syarul anbiya. Nggak ada. Jangan diada-adakan lah, bikin ribet. Nanti membuat orang yang tidak melakukan itu akan putus asa. Rasul baca alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh seterusnya sampai 2 ayat yang dibaca selesai. Dan khutbah nikah itu sebetulnya kan ceramah perkawinan. Ini khutbah nikahnya ada, ceramah kawinnya juga ada. Habis waktunya. Orang udah pada lapar. Ini mohon maaf, saya agak ekstrim di sini karena apa? Saya pengalaman di beberapa tempat pernikahan itu orang berjam-jam udah nunggu penghulunya kesiangan mulu karena dia banyak yang kawin. Jadi cepet lagi pulang. Janji jam 8 datang setengah 10. Nah selama nunggu itu kan haus juga, lapar juga. Udah gitu pakai jas lagi. Orang biasa pakai kaos pendek, nungguin penghulu pakai jas, ada pelampang, nggak pakai AC, nggak pakai kipas, mandi keringet. Nah sudah mandi keringet, akad nikah harus bahasa Arab, 1 napas lagi. Udah, yang nyaman aja. Makanya Abu Hanifah
dia termasuk yang kita kritisi, tapi ya walaupun begitu dia hanya ingin mengatakan bahwa pernikahan itu mudah kok. Saya jual anakku dengan harga mas kawin sekian, selesai. Bisa itu. Saya jual Abu Hanifah itu. Tapi kan jadi nggak baik ya. Nggak baik lah. Tidak segitu-gitu amat. Itu saking Abu Hanifah itu sebenarnya ingin mengatakan kalau satu saat keprostut nyebut jual ya sah juga gitu loh. Bukan sengaja nih mau jual anak nih, ya enggak lah. Bukan apa trafficking kan. Gitu. Ya saya kira itu ya. Jangan ada lagi sesuatu yang membuat pernikahan itu menjadi kurang indah. Kalau misalnya saya kan bukan tukang ngomong, mosok sih cuma ngomong segitu nggak bisa. Belajar deh seminggu, gitu loh. Iya, mosok ngomong segitu nggak bisa, gini ngomelin bini bisa. Iya, ngomelin bini kan berjam-jam itu. Dan bukan cuma satu nama disebut. Nama-nama kebun binatang sebut. Bisa, masa nyebut satu anak nggak bisa? Ya apa? Kita harus apa? Berikan jalan terindah buat umat. Sesuatu kalau kemudian disakralkan tapi sebetulnya tidak harus begitu dan menimbulkan kesulitan, kita hindari. Yang gampang aja, yang gampang aja. Sekarang itu, subhanallah.